Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Abdul Gofar. Hari ini kita akan belajar lagi terkait dengan ilmu tentang manajer ya. Jadi ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk siapapun ya. Kenapa? Karena yang namanya ilmu itu tidak ada kata berhenti ya, tidak ada kata ujungnya ya kan. Semua ilmu itu sangat bermanfaat pada saatnya nanti kita perlukan ya. Jadi setelah kita bahas di part pertama ya dan part kedua terkait dengan manajer ya, saya juga akan menyambung di part yang ketiga ya. Jadi kita mungkin beranggapan bahwasanya seorang manajer itu harus mempunyai gelar ya, atau lulusan S1 atau S2 ya. Ternyata ya itu tidak ada syarat untuk menjadi seorang manajer ya. Jadi gelar itu tidak menjadi syarat mutlak bagi seorang manajer. Kenapa? Ya, jadi ada yang mengira ya untuk menjadi manajer itu harus kuliah dulu ya kan. Ada program study manajemen ya kan. Nah, ternyata itu nggak perlu ya kan, karena memang realitanya itu ya kadang berbeda dengan yang namanya teori ya kan. Nah, terus posisi manajer juga bukan milik mereka yang kuliah di jurusan manajemen ya. Mungkin teman-teman lihat ya, banyak dari perusahaan-perusahaan besar ya yang menduduki jabatan manajer. Coba cek apakah mereka sekolahnya atau kuliahnya jurusan dari manajemen ya, dan rata-rata bukan ya kan. Nah, jadi siapapun yang menduduki posisi sebagai manajer perlu menguasai keterampilan manajerial ya. Jadi yang diperlukan bagi seorang manajer adalah keterampilannya ya, bukan pengetahuannya ya. Kadang kala kita mengetahui tapi kalau misalkan kita tidak punya keterampilan, ini yang jadi justru akan berakibat fatal buat kita ya. Nah, terus kita juga harus tahu ya, namanya untuk seorang manajer ya, itu manajer itu profesi yang tidak cocok untuk semua orang. Kenapa ya? Nah, ini ya, jadi kita harus tahu nih ya kan, kenapa profesi manajemen atau manajer itu tidak cocok untuk semua orang? Ya, ini ada syaratnya ya. Jadi jadi ada syaratnya nih ya, bagi mereka yang malas berpikir ya, tidak cocok sebagai manajer karena pekerjaannya adalah dengan otak bukan dengan otot ya. Jadi ingat nih ya, dicatat ya. Seorang manajer, seorang manajemen atau manajerial itu ya, itu tidak cocok untuk mereka yang malas ya, karena kerja mereka pakai otak bukan pakai otot ya. Itu catatannya. Yang kedua adalah manajemen merupakan posisi yang banyak tuntutannya ya. Jadi tidak cocok bagi kaum pemalas ya. Karena mereka itu, kaum pemalas itu sudah pasti hitung-hitungan waktu ya kan. Jadi kalau misalkan kita kerja ya, kalau masih kita hitung-hitungan waktu, berarti kita masih kategori pemalas ya. Kalau misalkan kita staff, oke, ya kan, tapi kalau misalkan posisi kita seorang leader up ya, ini yang akan jadi pertanyaan nih ya, apakah leaders kita itu dipertanyakan apakah memang benar-benar seorang leader atau bukan ya. Karena seorang manajerial atau leader up itu ya udah nggak perlu harus ada hitung-hitungan waktu ya. Oke, dan yang ketiga adalah manajer itu perlu memotivasi orang lain ya. Mereka yang sering mengeluh tidak cocok jadi seorang manajer. Nah, awas nih, ya kan? Tadi pemalas ya, hitung-hitungan waktu. Dan yang ketiga adalah sering mengeluh ya. Jadi seorang manajerial, seorang manajer pada saat ada salah satu sifat seperti itu, mengeluh, udah mending nggak usah jadi seorang manajer ya. Jadi hilangkan sikap mengeluhnya ya kan. Nah, yang selanjutnya adalah manajemen itu bekerja melalui orang lain. Mereka yang menyenangi pekerjaan seorang diri, melakukan semua pekerjaannya sendiri, tidak cocok menjadi seorang manajer. Nah, hati-hati juga nih. Pada saat kita menjadi seorang manajer ya, tapi kita masih melakukan ya aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya bukan kita yang melakukan ya, berarti kita belum cocok menjadi seorang manajer. Ya, karena seorang manajer itu adalah bisa mendelegasikan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh bawahannya. Ya, hati-hati nih ya.
Terus selanjutnya adalah mereka yang pelit untuk membagikan ilmu, mereka yang tidak bersedia melatih orang lain, mereka yang tidak menyukai dunia pelatihan, tidak cocok menjadi seorang manajer. Nah, jadi kalau misalkan kita masih pelit ilmu, kita tidak mau berbagi, kita tidak mau melatih orang, ya berarti memang kita tidak cocok menjadi seorang manajer, ya. Oke, ya itu teman-teman ya. Terus, nah keterampilan manajerial nih, keterampilannya nih ya. Manajerial adalah keterampilan, bukan pengetahuan manajemen. Yang tadi saya sampaikan ya, ini keterampilan ya, bukan pengetahuan, karena yang diperlukan ya adalah keterampilan, bukan pengetahuan ya. Banyak orang yang berhenti setelah merasa tahu ya. Jadi kadang-kadang gini, kita sudah merasa tahu, saya udah tahu nih ilmu tentang manajerial. Setelah itu mereka berhenti. Nah, ini yang sering terjadi di banyak orang, ya kan? Nah, terus mereka yang berpengetahuan mampu menjelaskan, sedangkan yang memiliki keterampilan mampu melakukan. Nah, bedanya adalah pada saat kita berpengetahuan, ya kita mampu untuk menjelaskan. Seperti ini nih teorinya. Ya, jadi kalau misalkan kita masih di sekitar plan, ya kan, terus ini teorinya seperti ini, ya berarti kita baru di level berpengetahuan. Tapi pada saat kita kita memiliki keterampilan, ya berarti kita sudah mampu untuk melakukan, ya. Jadi harus dibedain nih, ya kan. Nah, terus memiliki keterampilan manajerial berarti mampu mengaplikasikan konsep-konsep manajemen ke dalam praktik pekerjaan sehari-hari. Ya, jadi ya kita harus bisa mempraktekkan ya di pekerjaan kita sehari-hari, ya. Oke. Nah, satu lagi nih terakhir ya. Tugas dasar nih dari seorang manajer itu 3 hal ya. BMW. Apa itu BMW ya? BMW itu adalah B ya, menjaga biaya tetap rendah. Ya, ini adalah tugas dari seorang manajer, adalah memastikan semua biaya ya yang ditimbulkan itu tetap rendah, tidak ada pemborosan. Ya, itu yang B ya. M-nya adalah menjaga standar mutu ya. Jadi memastikan agar mutu produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan spesifikasi yang sudah disepakati. Kalau misalkan kita sebagai seorang sales, sebagai seorang marketing, berarti apa yang harus kita perbaiki adalah standarnya di pelayanan. Ya, pelayanan kita yang harus diperbaiki, kualitasnya harus ditingkatkan. Nah, itu harus benar-benar dijaga, ya kan? Nah, yang ketiga adalah W. W itu apa? Menjaga standar waktu pengerjaan, ya. Jadi menyediakan barang atau jasa dengan cepat dan tepat, good quality, right quantity, dan pada saat dibutuhkan. Ya, kalau misalkan kita di sales, ya berarti apa? Harus fast respon, ya kan? Harus cepat tanggap di komplainan, ya kan? Jadi benar-benar waktu itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi dari saya cukup sekian, semoga ini sangat bermanfaat buat kita semua ya. Ingat, ilmu itu tidak ada kata berhenti. Kita harus terus belajar sampai mati. Oke, dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.